Dan itu adalah mewajibkan kemakruhan, tidak pengharaman. Kalau Anda berkata, bahwa Ibnu Abbas berkata, penumpahan mani keluar itu, adalah penguburan anak hidup-hidup yang kecil, al-wadul asgar. Maka yang dilarang adanya itu, ialah anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup yang kecil, al-mau'udatus syukra. Maka kami jawab, bahwa ini adalah suatu kias dari Ibnu Abbas, untuk menolak adanya, atas terpupus habis. Dan itu, adalah suatu kias yang lemah. Dan karena itulah dibantah oleh Ali tatkala didengarnya, seraya ia berkata, dan tak adalah penguburan anak perempuan hidup-hidup, kecuali sesudah 7. Artinya, sesudah yang lain 7 perkembangan kejadian manusia. Lalu Ali membaca ayat yang menerangkan perkembangan kejadian manusia. Yaitu, firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dari sari tanah. Kemudian kami jadikan sari tanah itu air mani, terletak dalam tempat simpanan yang teguh. Kemudian air mani itu, kami jadikan segumpal darah. Lalu darah segumpal itu, kami jadikan segumpal daging dan daging segumpal itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang-tulang itu, kami tutup dengan daging. Sesudah itu kami jadikan makhluk yang lain. Artinya, kami hembuskan kepadanya nyawa. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Kemudian, beliau baca firman Allah Ta'ala pada ayat, wa idzal maudatu su'ilat, tadi. Apabila Anda perhatikan kepada apa yang telah kami kemukakan itu, tentang jalan kias dan pemandangan, niscaya jadilah kepada Anda akan berlebih kurangnya kedudukan Ali dan Ibnu Abbas tentang mendalami akan pengertian-pengertian dan memahami akan pengetahuan-pengetahuan. Betapa tidak demikian? Pada hadis yang disepakati dalam Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim, Syahihan, dari Jabir, di mana Jabir berkata, adalah kami melakukan mengeluarkan mani pada masa Rasulullah sedang Al-Quran itu terus turun. Dan pada kata-kata yang lain, adalah kami melakukan mengeluarkan mani, lalu disampaikan yang demikian kepada Nabi maka beliau tidak melarang kami berbuat begitu. Dalam Syahihain juga dari Jabir, yang mengatakan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata, sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita. Dia itu pelayan kami dan penyiram kurma kami. Aku selalu pulang kepadanya dan aku tidak suka ia mengandung. Maka sahut Nabi, lakukanlah al-azal, mengeluarkan mani, padanya, kalau engkau mau. Sesungguhnya akan datang kepadanya, apa yang ditakdirkan baginya. Maka senantiasalah orang itu berbuat demikian. Kemudian, ia datang lagi kepada Nabi seraya berkata, sesungguhnya budak perempuan itu telah mengandung. Lalu Nabi menjawab, telah kukatakan, akan datang kepadanya, apa yang ditakdirkan baginya. Semua itu tersebut dalam Syahihain. Adab ke-11, tentang adab memperoleh anak, yaitu 5. 1. Tidak memperbanyak kegembiraan dengan memperoleh anak laki-laki dan kesedihan dengan anak perempuan. Karena ia tidak mengetahui akan kebajikan pada yang mana dari keduanya. Maka berapa banyak orang yang mempunyai anak laki-laki, bercita-cita bahwa jangan mempunyai lagi anak laki-laki atau bercita-cita bahwa mempunyai anak perempuan. Bahkan keselamatan itu, yang terbanyak adalah dari anak-anak perempuan dan pahala yang terbesar adalah pada anak perempuan. Nabi bersabda, barang siapa mempunyai anak perempuan, maka diajarinya, lalu diperbagus pengajarannya, diberinya makanan, lalu diperbagus makanannya dan dilengkapkannya kepadanya kenikmatan yang dilengkapkan oleh Allah kepadanya, niscaya adalah anak perempuan itu baginya di kanan dan di kiri dari neraka ke sorga. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, tidakkah seseorang yang memperoleh 2 anak perempuan, lalu ia berbuat kebaikan kepada keduanya, selama keduanya menyertainya, melainkan keduanya itu memasukkan dia ke dalam surga. Anas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai 2 anak perempuan atau 2 orang saudara perempuan, lalu ia berbuat kebaikan kepada keduanya selama keduanya menyertainya, niscaya adalah aku dan dia dalam surga, seperti 2 jari-jari ini. Dan Anas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa pergi ke pasar dari pasar-pasar kaum muslimin, lalu dibelikannya sesuatu, maka dibawanya pulang ke rumah,
lalu ditentukannya kepada yang perempuan, tidak kepada yang laki-laki, niscaya Allah memandang kepadanya. Dan barang siapa dipandang Allah, niscaya tidak akan diazabkannya. Dari Anas, yang mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa membawa suatu hadiah dari pasar kepada keluarganya, maka seakan-akan ia membawa kepada mereka itu sedekah, hingga diletakkannya sedekah itu kepada mereka. Dan hendaklah ia memulai dengan yang perempuan, sebelum yang laki-laki. Karena sesungguhnya barang siapa menggembirakan akan wanita, maka seakan-akan ia menangis dari ketakutan kepada Allah. Dan barang siapa menangis dari ketakutannya kepada Allah, niscaya diharamkan oleh Allah akan badannya dari api neraka. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan atau saudara perempuan, lalu ia bersabar terhadap kesulitan dan kemelaratan mereka, niscaya dimasukkan oleh Allah akan dia ke dalam surga dengan kelebihan rahmat-Nya kepada mereka. Lalu seorang laki-laki bertanya, kalau 2 orang, bagaimana, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, dan 2 juga. Lalu seorang lelaki lain bertanya, kalau seorang? Nabi menjawab, dan juga seorang. 2. Bahwa dilakukan adzan pada telinga anak yang baru lahir. Diriwayatkan oleh Rafi dari bapaknya, yang mengatakan, aku melihat Nabi melakukan adzan pada telinga Al-Hasan ketika ia dilahirkan oleh Fathimah. Diriwayatkan dari Nabi, di mana beliau bersabda, barang siapa dilahirkan baginya seorang anak, lalu ia melaksanakan adzan pada telinganya yang kanan dan melaksanakan ikamah pada telinganya yang kiri, niscaya tertolaklah daripada anak itu setan yang bernama Ummus Syibyan, setan yang mendatangkan penyakit sawan kepada anak-anak. Disunatkan diajarkan kepada anak-anak, la ilaha illallah, pada permulaan ia dapat bercakap-cakap. Supaya adalah yang demikian itu permulaan perkataannya. Dan disunatkan penghitanan, penyunatan, pada hari yang ke-7 dari kelahirannya, di mana hadis telah menerangkan yang demikian. 3. Bahwa dinamakan anak yang baru lahir itu dengan nama yang baik. Yang demikian itu, adalah hak anak. Nabi bersabda, apabila engkau namakan, maka namakanlah dengan Abdu. Dan Nabi bersabda, nama yang paling disukai oleh Allah, ialah Abdullah dan Abdurrahman. Dan beliau bersabda, namakanlah dengan namaku dan jangan engkau kunyahkan dengan kunyahku. Kunyah artinya memanggilkan seseorang dengan nama yang dimulai dengan kata-kata Abu atau Ummu, seperti Abul Qasim untuk kunyah Nabi artinya Bapak Al-Qasim karena anaknya bernama Al-Qasim Pen. Para ulama berkata, bahwa adalah yang demikian itu pada masa hidupnya karena adalah ia dipanggil dengan panggilan, ya Abul Qasim. Wahai Bapak Al-Qasim. Dan sekarang, tidak mengapa lagi. Ya. Janganlah dikumpulkan di antara namanya dan kunyahnya dan sesungguhnya ia telah bersabda, janganlah kamu kumpulkan antara namaku dan kunyahku. Dan ada yang mengatakan, bahwa ini juga adalah pada masa hidupnya Nabi. Seorang laki-laki dinamakan dengan, Abu Isa, Bapak Isa. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapak. Maka yang demikian itu dimakruhkan. Anak yang keguguran seyogialah diberi nama. Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah berkata, sampai kepadaku hadis yang menerangkan, bahwa anak yang keguguran itu berteriak pada hari kiamat di belakang ayahnya, seraya berkata, engkau menyia-nyiakan aku. Engkau biarkan aku tidak bernama. Lalu menjawab Umar bin Abdul Aziz, bagaimana memberikan nama, sedang dia tidak diketahui, apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan? Maka sahut Abdurrahman, sebahagian dari nama-nama itu, ada nama yang dapat mengumpulkan keduanya, seperti Hamzah, Ammarah, Talhah dan Utbah. Nabi bersabda, kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama bapakmu. Dari itu, maka baguskanlah namamu. Barang siapa mempunyai nama yang tidak disukai, maka disunatkan menggantikannya. Nabi menggantikan nama Al-Ash dengan Abdullah. Adalah nama Zainab itu Barah. Lalu Nabi bersabda, hendaklah ia membersihkan dirinya. Lalu Nabi menamakannya Zainab. Begitu pula, telah datang larangan tentang penamaan, Aflah, Jasar, Nafi dan Barakah.
Karena ada yang menanyakan, adakah di situ keberkatan? Lalu dijawab, tidak ada. 4. Menyembelih akikah. Dari anak laki-laki 2 ekor kambing dan dari anak perempuan 1 ekor kambing. Dan tidak mengapa dengan 1 ekor kambing untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah menyuruh pada anak laki-laki untuk diakikahkan dengan 2 ekor kambing dan pada anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Diriwayatkan, bahwa Nabi menyembelih akikah untuk Al-Hasan dengan 1 ekor kambing. Dan ini adalah suatu kentengan tentang mencukupkan 1 ekor kambing saja. Nabi bersabda, beserta anak laki-laki itu akikahnya. Maka tumpahkanlah darah daripadanya, sembelihkanlah hewan, yang boleh disembelihkan untuk dam, kepadanya, yaitu, kambing. Dan buangkanlah daripadanya yang menyakitkannya. Dan termasuk sunnah, menyedekahkan emas atau perak seberat timbangan rambutnya. Telah datang yang demikian itu, hadis yang menerangkan, bahwa Nabi menyuruh Fathimah pada hari yang ke-7 dari kelahiran Husain, supaya ia mencukur rambut Husain dan bersedekah dengan perak seberat rambutnya. Aisyah berkata, jangan dipecahkan tulang hewan yang diakikahkan itu. 5. Bahwa disuapkan anak yang baru lahir itu dengan tamar atau barang yang manis. Diriwayatkan dari Asma, binti Abu Bakar yang mengatakan, aku melahirkan Abdullah bin Az-Zubair di Kuba. Kemudian aku bawa dia kepada Rasulullah. Lalu aku letakkan pada pangkuannya. Kemudian, Rasulullah meminta tamar. Lalu dikunyahkannya, kemudian dimasukkannya ke dalam mulut Abdullah. Maka adalah benda yang pertama masuk ke dalam mulutnya, ialah air liur Rasulullah. Kemudian suapannya dengan tamar. Kemudian ia berdoa dan memohon barakah untuk Abdullah. Dan adalah Abdullah bin Az-Zubair anak yang pertama dilahirkan dalam Islam. Maka amat gembiralah para sahabat dengan yang demikian. Karena telah dikatakan kepada mereka, bahwa orang Yahudi telah menyihirkan kamu, sehingga kamu tidak akan memperoleh anak lagi. Adab ke-12, mengenai talak, perceraian. Dan hendaklah diketahui, bahwa talak itu diperbolehkan, tetapi amat dimarahi oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya talak itu diperbolehkan, apabila tak ada padanya yang menyakitkan dengan kesalahan. Dan manakala mentalakkan istri itu, maka sesungguhnya telah menyakitkannya. Dan tidak diperbolehkan menyakitkan orang lain, kecuali dengan penganiayaan daripada pihaknya atau mendatangkan kemelaratan daripada pihaknya. Allah Ta'ala berfirman, jika mereka telah menurut, maka janganlah kamu mencari jalan untuk merugikannya. Surat 4 An-Nisa, ayat 34. Artinya, janganlah kamu mencari dalih untuk bercerai. Kalau bapak si suami tidak suka kepada wanita itu, maka hendaklah diceraikannya. Ibnu Umar berkata, adalah di bawah kekuasaanku seorang istri yang aku cintai dan adalah bapakku tidak menyukainya dan menyuruh aku menceraikannya. Lalu aku datang bertanya kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, hai Ibnu Umar, ceraikanlah istrimu itu. Maka keterangan ini menunjukkan bahwa hak bapak adalah didahulukan. Tetapi bapak itu tiada menyukainya, adalah bukan karena maksud yang buruk, seperti Umar tadi. Manakala istri itu menyakiti akan suaminya dan jahat sikapnya terhadap kepada keluarga si suami, maka adalah istri itu menganiaya. Dan begitu pula, manakala istri itu jahat akhlaknya atau rusak agamanya. Ibnu Mas'ud berkata mengenai firman Allah Ta'ala, dan janganlah mereka keluar, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Surat 65 At-Talaq ayat 1, bahwa, manakala wanita itu jahat sikapnya terhadap keluarga si suami dan menyakiti suaminya, maka itu adalah perbuatan yang keji. Firman itu dimaksudkan pada iddah, tetapi dapat mengingatkan kepada maksud yang tersebut tadi. Kalau yang menyakitkan itu datang dari suami, maka istri dapat menebuskan dirinya dengan menyerahkan harta. Dan dimakruhkan bagi suami mengambil dari istrinya, lebih banyak daripada yang diberikannya dahulu. Karena yang demikian itu, adalah memberatkan dan memikulkan ke atas pundak istri dan merupakan perniagaan terhadap kehormatan si istri. Allah Ta'ala berfirman, maka tidak mengapa barang itu dibayar, diberikan, oleh perempuan itu untuk menebus dirinya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 229.
maka diambil kembali oleh si suami, apa yang telah diambil oleh si istri. Yang lebih kurang daripada itu, adalah lebih layak dengan tebusan itu. Kalau istri itu meminta diceraikan, tanpa sesuatu yang menyakitkan maka dia itu berdosa. Nabi bersabda, perempuan mana saja yang meminta pada suaminya akan cerai, tanpa sesuatu yang menyakitkan, maka dia tidak akan mencium bau sorga. Dan pada kata-kata yang lain, maka sorga haram kepadanya. Dan pada kata-kata yang lain lagi, Nabi bersabda, wanita yang mencabut perkawinan dengan membayar kepada suaminya, hulu, adalah munafik. Kemudian, hendaklah suami itu menjaga pada talak, 4 perkara. 1. Bahwa diceraikannya dalam masa suci, di mana ia tidak bersetubuh dengan istrinya dalam masa suci tadi. Karena talak dalam masa haid atau dalam masa suci, di mana ia telah bersetubuh padanya, adalah bid'ah, yang diada-adakan, dan haram, walaupun talak itu jatuh. Karena memanjangkan masa iddah kepada wanita yang diceraikan. Kalau telah diperbuat yang demikian, maka hendaklah ia rujuk, kembali, kepada wanita itu. Ibnu Umar telah menceraikan istrinya dalam masa haid, lalu Nabi bersabda kepada Umar, suruhlah dia supaya rujuk kepada istrinya, sampai wanita itu suci, kemudian berhaid, kemudian suci lagi. Kemudian, kalau ia mau juga, niscaya ditalakkannya dan kalau mau, niscaya ditahankannya wanita itu. Maka itulah, iddah yang disuruh oleh Allah untuk ditalakkan wanita padanya. Sesungguhnya Nabi menyuruh bersabar sesudah rujuk dengan 2 kali suci, adalah supaya tidaklah maksud dari rujuk itu, untuk talak saja. 2. Bahwa menyingkatkan kepada 1 talak. Maka janganlah dikumpulkan di antara 3 talak. Karena 1 talak sesudah, iddah itu mendatangkan faidah. Kepada maksud dan memberi faidah untuk boleh rujuk dalam iddah, kalau ia menyesal. Dan boleh memperbarui perkawinan sesudah lalu, iddah, kalau ia mau. Dan apabila menjatuhkan talak 3, kadang-kadang timbul penyesalan. Maka berhajatlah dikawinkan dahulu bekas istrinya itu oleh muhalil, cinta buta, dan kepada bersabar seketika lamanya. Dan ikatan nikah si muhalil itu, adalah dilarang. Dan adalah bekas suami itu, yang berusaha pada perkawinan si muhalil. Kemudian adalah hatinya itu tersangkut dengan istri orang lain dan untuk menceraikannya, yakni, istri dari si muhalil, sesudah ia kawinkan dengan si muhalil. Kemudian perbuatan itu membuat si muhalil lari dari istrinya. Semuanya itu adalah hasil dari mengumpulkan talak 3 sekaligus. Dan dalam melakukan talak 1, adalah mencukupi maksud, tanpa dikuatiri apa-apa. Dan tidaklah aku mengatakan, bahwa mengumpulkan ketiga talak itu haram. Tetapi itu adalah makruh, dengan segala pengertian yang tersebut tadi. Dan aku maksudkan dengan makruh, ialah dengan meninggalkan memandang kepada talak itu sendiri. 3. Hendaklah dengan secara lemah lembut berbuat alasan menceraikan istri, tanpa menggertak, memandang ringan terhadap istri. Dan hendaklah menyenangkan hati istri dengan memberikan hadiah, sebagai jalan menghibur dan menampalkan terhadap apa yang telah menimpa istri itu, dari kepedihan bercerai. Allah Ta'ala berfirman, dan berilah kepada mereka pemberian. Surat 2 Al-Baqarah ayat 236. Pemberian itu adalah wajib, meskipun tidak dinamakan untuk istri itu emas kawin pada pokok pernikahan dahulu. Adalah alasan bin Ali bercerai dan kawin. Lalu pada suatu hari datang menghadap sebahagian sahabatnya, karena ditalakkannya 2 orang dari istrinya. Maka Al-Hasan berkata, katakanlah kepada keduanya, beriddahlah. Dan beliau menyuruh sahabatnya itu, supaya menyerahkan kepada masing-masing dari kedua bekas istrinya itu, 10.000 dirham. Maka sahabat itu pun terus melaksanakannya. Tatkala sahabat itu datang kembali kepada Al-Hasan maka beliau bertanya, apakah yang diperbuat oleh kedua wanita itu? Sahabat itu menjawab, yang seorang menunggingkan kepalanya dan menungging-nunggingkannya. Dan yang seorang lagi menangis dan terseduh-seduh dan aku mendengar ia mengatakan, harta yang sedikit dari kecintaan yang bercerai. Maka Al-Hasan menundukkan kepalanya dan amat merasa belas kasihan kepadanya, seraya berkata, kalaulah ada aku ini melakukan rujuk dengan wanita yang telah aku ceraikan, niscaya akan aku rujuk kepadanya,
Pada suatu hari Al-Hasan datang kepada Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisham, seorang ulama fikih dan pembesar Madinah. Dan di Madinah waktu itu tak ada bandingannya. Dan Aisyah membuat perumpamaan tentang Abdurrahman tersebut, di mana Aisyah berkata, "Jikalau tidaklah aku berjalan akan perjalananku itu, niscaya aku lebih suka mempunyai 16 anak laki-laki dari Rasulullah, yang seperti Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisham." Maka Al-Hasan masuk rumah Abdurrahman. Dan Abdurrahman menghormati dan mempersilahkan duduk pada tempat duduknya. Berkata Abdurrahman, "Mengapa tidak engkau kirim kabar kepadaku, supaya aku datang kepadamu?" Al-Hasan menjawab, "Ada hajat sedikit bagiku." Abdurrahman bertanya, "Apakah hajat itu?" Lalu Al-Hasan menjawab, "Aku datang kemari, hendak meminang anak tuan." Mendengar itu, lalu Abdurrahman menundukkan kepalanya, kemudian beliau mengangkatkannya kembali, seraya berkata, "Demi Allah, tidak adalah di atas bumi ini orang yang berjalan, yang lebih mulia padaku, selain dari engkau. Tetapi tahulah engkau kiranya, bahwa putriku itu adalah belahan dadaku, akan menyakitkan aku dengan apa yang menyakitkan dia. Akan menggembirakan aku, dengan apa yang menggembirakan dia. Engkau adalah orang yang suka mentalakkan istri. Maka aku takut nanti engkau talakkan dia. Jika engkau perbuat yang demikian, niscaya aku takut akan berubah hatiku tentang mencintaimu dan aku tidak suka akan berubah hatiku terhadapmu. Karena engkau adalah belahan hati Rasulullah. Kalau engkau membuat syarat, bahwa engkau tidak akan menceraikannya, niscaya aku kawinkan dia dengan kamu." Mendengar itu, Al-Hasan berdiam diri, bangun dan keluar. Berkata sebahagian keluarganya, "Aku mendengar Al-Hasan sedang berjalan mengatakan, Abdurrahman tidak bermaksud, selain mau menjadikan anak perempuannya suatu pikulan pada leherku." Adalah Ali tidak merasa senang lantaran banyaknya Al-Hasan menceraikan istrinya. Maka ia meminta maaf di atas mimbar, seraya mengucapkan dalam pidatonya, "Sesungguhnya Hasan suka sekali menceraikan. Maka janganlah kamu kawinkan dengan dia." Lalu bangunlah seorang laki-laki dari Hamadan, seraya berkata, "Demi Allah wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya akan kami kawinkan dengan dia, siapa yang dikehendakinya. Kalau ia suka, niscaya dipegangnya terus dan kalau ia kehendaki, niscaya ditinggalkannya." Maka bergembiralah Ali dengan penjawaban yang demikian, seraya bermadah, "Kalaulah aku penjaga pintu, pada pintu sorga, sungguh kukatakan kepada Hamadan itu, masuklah engkau, selamat bahagia." Dan ini adalah peringatan bahwa orang yang menyakitkan kekasihnya, baik istri atau anak, dengan cara yang memalukan, maka tiada seyogialah disetujui. Persetujuan itu adalah keji. Tetapi menurut adab kesopanan, ialah menantangnya sedapat mungkin. Karena yang demikian itu, adalah menggembirakan akan hatinya dan lebih sesuai bagi batin penyakitnya. Dan maksud dari yang tersebut itu, adalah penjelasan, bahwa talak diperbolehkan, mubah. Dan Allah telah menjanjikan akan kekayaan seluruhnya, baik dalam perceraian dan pernikahan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, janda, di antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut. Kalau mereka miskin, nanti Allah akan memberinya kekayaan dari kemurahannya." Surat 24 An-Nur ayat 32. Dan Allah berfirman, "Dan kalau keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan kurnia-Nya." Surat 4 An-Nisa ayat 130. 4. Bahwa tidak membuka rahasia wanita, baik ketika sudah bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan. Telah tersebut dalam hadis syahih, mengenai membuka rahasia wanita itu akan besar azabnya. Diriwayatkan dari setengah orang-orang syalih, bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, lalu orang bertanya kepadanya, "Apakah yang meragukan engkau tentang wanita itu?" Ia menjawab, "Orang yang berakal, tidak akan merusakkan tabir istrinya." Tatkala telah diceraikannya, lalu ia ditanyakan, "Mengapakah engkau ceraikan dia?" Lalu ia menjawab, "Apalah hubungan saya dengan wanita orang lain?" Maka inilah penjelasan apa yang menjadi kewajiban suami. Bahagian kedua dari bab ini ialah pandangan tentang hak-hak suami atas istri.
Perkataan yang menyenangkan tentang ini, ialah, perkawinan itu adalah semacam perbudakan. Wanita itu menjadi budak suaminya. Ia harus patuh secara mutlak kepada suami, tiap-tiap apa yang diminta daripadanya, tentang dirinya, yang tak ada kemaksiatan padanya. Telah datang banyak hadis tentang pengagungan hak suami atas istri. Nabi bersabda, mana saja wanita yang meninggal, sedang suaminya rela kepadanya, niscaya ia masuk sorga. Ada seorang laki-laki keluar bermusafir dan ia beritahukan kepada istrinya, supaya jangan turun dari atas rumah ke bawah rumah, sedang bapak dari wanita itu adalah di rumah bahagian bawah. Maka sakitlah bapaknya. Lalu wanita itu mengirim kabar kepada Rasulullah meminta izin turun ke tempat bapaknya. Rasulullah menjawab, taatilah suamimu. Kemudian bapaknya itu meninggal dunia. Lalu wanita itu menunggu perintah Nabi. Maka Nabi menjawab, taatilah suamimu. Lalu bapaknya itu dikuburkan. Maka Rasulullah mengirim utusan kepada wanita itu untuk menerangkan bahwa Allah telah mengampunkan dosa ayahnya dengan sebab taatnya kepada suaminya. Nabi bersabda, apabila wanita itu mengerjakan sholat yang 5 waktu, berpuasa bulan Ramadhan, menjaga farajnya, kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya masuk ia ke sorga Tuhannya. Maka di sini, Nabi menambahkan kepatuhan kepada suami itu, ke dalam sendi-sendi Islam. Rasulullah menyebutkan tentang wanita, dengan sabdanya, wanita-wanita yang mengandung, yang beranak, yang menyusukan, yang kasih sayang kepada anak-anaknya, jikalau tidaklah mereka itu datang kepada suaminya, niscaya yang mengerjakan sholat saja dari mereka yang masuk sorga. Nabi bersabda, aku menengok ke neraka, maka kebanyakan isinya, ialah wanita. Lalu wanita-wanita itu bertanya, mengapakah begitu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wanita-wanita itu membanyakan kutukan dan mengkufurkan, tidak mensyukuri, akan suaminya, yang bergaul dengan dia. Pada hadis lain, tersebut, aku menengok ke sorga maka yang paling sedikit isinya, ialah wanita. Lalu aku bertanya, manakah wanita? Lalu datang jawaban, mereka disibukkan oleh 2 merah, emas dan zafaran. Yakni, perhiasan dan warna-warni pencelupan kain. Aisyah berkata, telah datang seorang gadis kepada Nabi, seraya berkata, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku ini seorang gadis yang telah dipinang orang. Aku tidak suka dikawinkan. Apakah kiranya hak suami atas istrinya? Nabi menjawab, jikalau adalah nanah dari puncak kepala suami sampai ke tapak kakinya, lalu si istri menjilatnya, niscaya belumlah ia menunaikan kesyukuran kepadanya. Lalu anak gadis itu menyahut, apakah jangan aku kawin? Nabi menjawab, ya, kawinlah karena kawin itu perbuatan yang baik. Ibnu Abbas berkata, seorang wanita dari Hatsaim datang kepada Rasulullah seraya berkata, sesungguhnya aku ini wanita yang janda dan aku ingin kawin. Maka apakah hak suami itu? Nabi menjawab, sesungguhnya setengah dari hak suami atas istri, ialah, apabila suami itu berkehendak kepada istrinya, lalu dimintanya tentang dirinya, sedang istri itu di atas punggung seekor keledai, niscaya ia tidak menolak permintaan suaminya itu. Dan setengah dari hak suami, bahwa istri itu tidak memberikan sesuatu dari rumah suami, kecuali dengan keizinannya. Kalau istri itu berbuat yang demikian, niscaya adalah dosa atas istri dan pahala bagi suami. Dan setengah dari hak suami, bahwa istri itu tidak mengerjakan puasa sunat, kecuali dengan keizinannya. Kalau istri itu berbuat juga, niscaya ia lapar dan haus saja dan tidak diterima puasanya. Dan jika istri itu keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, niscaya ia dikutuk oleh para malaikat, sampai ia kembali ke rumah suaminya atau ia bertaubat. Nabi bersabda, jikalau aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya akan aku suruh wanita untuk bersujud kepada suaminya, lantaran besar haknya atas istrinya. Nabi bersabda, adalah yang terdekat wanita kepada wajah Tuhannya, apabila ia berada dalam rumahnya. Dan sesungguhnya syalatnya di halaman rumahnya, adalah lebih utama dari syalatnya di masjid. Dan syalatnya di dalam rumahnya, adalah lebih utama dari syalatnya di halaman rumahnya.
Dan syalatnya dalam rumah kecil dari rumahnya adalah lebih utama dari syalatnya di dalam rumahnya. Rumah kecil dalam rumah itu adalah untuk lebih mendindingi lagi. Karena itulah, Nabi bersabda, wanita itu adalah aurat. Maka apabila ia keluar, niscaya setan melihatnya dengan membelalak matanya. Dan Nabi bersabda pula, wanita itu mempunyai 10 aurat. Apabila ia kawin, maka suaminya menutupkan 1 aurat. Maka apabila ia meninggal dunia, maka kuburannya menutupkan ke-10 aurat itu. Hak suami pada istri itu banyak dan yang terpenting adalah 2. Pertama, memelihara dan menutup diri. Kedua, meninggalkan meminta di balik yang perlu dan menjaga diri dari usahanya, apabila ada usaha itu haram. Demikianlah adanya adat kebiasaan wanita pada zaman salaf. Adalah laki-laki apabila keluar dari rumahnya, lalu berkata istrinya atau anak perempuannya kepadanya, jagalah dari usaha yang haram. Sesungguhnya kami dapat bersabar di atas kelaparan dan kesengsaraan dan tidak dapat menahan dari mereka. Seorang salaf bercita-cita hendak bermusafir, maka tetangganya tidak menyukai dia berjalan jauh itu. Lalu mereka mengatakan kepada istrinya, mengapakah engkau izinkan dia berjalan jauh, sedang ia tidak meninggalkan perbelanjaan untukmu? Istrinya itu menjawab, suamiku sejak aku mengenalinya, aku mengenal dia yang memberi makan dan tidak aku mengenalnya yang memberi rezeki. Aku mempunyai Tuhan yang memberi rezeki. Berjalanlah yang memberi makan dan tinggallah yang memberi rezeki. Rabiah binti Ismail meminang Ahmad bin Abil Hawari. Maka Ahmad tidak menyenangi yang demikian, karena ia sibuk dengan ibadah. Dan ia berkata kepada Rabiah, demi Allah, aku tidak bercita-cita kepada wanita, karena kesibukanku dengan halku sendiri. Maka Rabiah menjawab, aku juga sibuk dengan halku daripadamu dan aku tidak mempunyai nafsu syahwat. Tetapi, aku telah mewarisi dari suamiku banyak harta, maka aku ingin supaya engkau membelanjakannya kepada teman-teman engkau. Dan akan aku kenal nanti dengan sebab engkau, orang-orang syalih. Maka jadilah yang demikian itu jalan bagiku kepada Allah, Azza wa Jalla. Lalu Ahmad bin Abil Hawari menjawab, tunggulah, sampai aku meminta keizinan guruku. Maka ia pergi kepada Abi Sulaiman Ad-Darani. Ahmad bin Abil Hawari itu menerangkan, adalah guruku itu melarangku dari kawin, seraya mengatakan, tidaklah seorang pun dari sahabat-sahabat kami yang kawin, melainkan ia berubah. Tatkala didengarnya perkataan Rabiah maka beliau menjawab, kawinlah dengan dia, karena dia itu adalah aulia Allah dan itu adalah perkataan orang-orang syiddiq. Maka kawinlah aku dengan Rabiah itu. Di rumah kami ada kendi dari tembikar. Maka pecahlah kendi itu dari basuhan tangan, dari orang-orang yang bercepatan keluar sesudah makan, lebih-lebih orang yang membasuh tangannya dengan al-ashnan, benda masam yang dipakai untuk pembasuh tangan sesudah makan, seperti sabun sekarang pen. Ahmad meneruskan ceritanya, lalu aku kawin sesudah Rabiah tadi, 3 orang wanita lagi. Rabiah memberi aku makanan yang baik-baik dan dia berbuat baik kepadaku serta mengatakan, pergilah dengan kerajinan dan kekuatanmu kepada istri-istrimu. Dan adalah Rabiah ini pada penduduk negeri Syam, Syria, menyerupai dengan Rabiah al-Adawiyah di negeri Basrah. Setengah dari kewajiban istri, ialah tidak memboros suami tetapi menjaganya. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi istri memberi makan orang di rumah suaminya, kecuali dengan seisinya, melainkan makanan basah yang ditakuti busuknya. Kalau ia memberi makanan dengan seizin suami, niscaya bagi istri itu pahala, seperti pahala bagi suaminya. Dan kalau ia memberi makan, tanpa seizin suami, niscaya bagi suami itu pahala dan bagi istri itu dosa. Setengah dari hak wanita atas kedua ibu bapaknya, ialah mengajarkan wanita itu bagus bergaul dan adab sopan pergaulan dengan suaminya, sebagaimana diriwayatkan, bahwa Asma binti Harijah Al-Fazari mengatakan kepada putrinya, ketika dikawinkan, sesungguhnya engkau telah keluar dari sarang burung, di mana engkau masuk di dalamnya. Maka jadilah engkau sekarang pada tikar yang belum engkau kenal daripada teman yang belum bertautan hati engkau dengan dia. Maka jadilah engkau bumi baginya, niscaya jadilah dia langit bagi engkau.
Jadi engkau tempat istirahat baginya, niscaya jadilah dia tiang bagi engkau. Jadilah engkau babu baginya, niscaya jadilah dia jongos bagi engkau. Janganlah engkau meminta dengan mendesak padanya, maka benci ia kepada engkau. Janganlah engkau menjauhkan diri daripadanya, maka ia lupa kepada engkau. Jika ia dekat dari engkau, maka dekatilah daripadanya, dan jika ia jauh, maka jauhilah daripadanya. Jagalah hidungnya, telinganya dan matanya, sehingga ia tidak mencium dari engkau, selain yang harum, tidak mendengar, selain yang baik dan tidak melihat, selain yang elok. Seorang laki-laki bermadah kepada istrinya. Hendaklah engkau pemaaf dari kesalahanku, supaya cinta kasihku tetap padamu. Janganlah engkau perkatakan tentang kedudukanku, pada ketika marah sedang berlaku. Janganlah engkau pukul aku, nanti engkau dipukul rebana sekali. Karena engkau tidak tahu, bagaimana menghilangkan diri. Janganlah engkau perbanyakkan mengadu, nanti menghilangkan nafsu syahwatmu. Dan engganlah kepada engkau hatiku, dan hati itu bulak-balik selalu. Aku melihat cinta, dalam kalbu dan derita. Apabila keduanya kumpul berpadu, maka cinta menghilang selalu. Kata yang menghimpunkan tentang adab sopan santun wanita, tanpa berpanjang-panjang, ialah, bahwa itu hendaklah duduk dalam rumahnya selalu di tempat jahitannya, tidak banyak naik dan menoleh, sedikit berbicara dengan tetangga. Tidak datang ke tempat tetangga, selain dalam keadaan yang mengharuskan masuk ke tempatnya. Menjaga kehormatan suami, ketika suami pergi dan mencari kesenangan suami dalam segala pekerjaannya. Tidak berkhianat kepada suami, tentang dirinya dan hartanya sang suami. Ia tidak keluar dari rumahnya, selain dengan seizin suami. Kalau ia keluar dengan keizinannya, maka ia menyembunyikan diri dalam keadaan yang kusut-musut, mencari tempat-tempat yang sunyi, tidak jalan besar dan pasar-pasar. Ia menjaga, agar tamu tidak mendengar suaranya atau mengenal dirinya. Jangan ia perkenalkan kepada teman suaminya, tentang hajat keperluannya. Bahkan hendaknya ia membantah terhadap orang, yang disangkanya, bahwa orang itu mengetahui akan hajat keperluannya atau dia mengenal akan orang itu. Cita-citanya, ialah memperbaiki keadaan dirinya, mengatur rumah tangganya, menghadapkan hati kepada sholat dan puasanya. Apabila teman suaminya meminta keizinan sesuatu di pintu, sedang suaminya tidak turut hadir, maka janganlah ia menanyakan ini dan itu dengan mereka. Dan janganlah membiasakan berkata-kata dengan dia, untuk menjaga kecemburuan ke atas dirinya dan suaminya. Hendaklah sang istri merasa cukup dari suaminya, dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Dan hendaklah ia mendahulukan hak suami dari hak dirinya sendiri dan hak kaum kerabatnya yang lain. Hendaklah sang istri itu menghiasi diri, bersedia dalam segala hal keadaan untuk bersenang-senang, apabila suaminya berkehendak. Hendaklah sang istri itu cinta kasih kepada semua anak-anaknya, menjaga menutupi segala kepentingan mereka. Hendaklah sang istri itu pendek lidahnya dari memaki anak-anaknya dan mengulang-ulangi kesalahan suaminya. Nabi bersabda, "Aku dan wanita yang hitam manis kedua pipinya, adalah seperti dua ini dalam surga. Wanita yang meninggal suaminya dengan ada anak dan menahan dirinya untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga ternyata mereka itu baik atau meninggal dunia." Nabi bersabda, diharamkan oleh Allah kepada tiap-tiap anak Adam akan surga, yang dimasukinya sebelum aku. Tetapi aku memandang ke kananku, maka tiba-tiba seorang wanita memburu mendahului aku ke pintu surga. Lalu aku menegur, "Mengapakah wanita ini memburu mendahului aku?" Maka dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad, ini adalah wanita yang sangat cantik, padanya beberapa orang anak yatim. Ia sabar demi kepentingan anak-anak yatim itu, sehingga keadaan mereka sampai kepada demikian rupa. Maka Allah bersyukur baginya yang demikian itu." Setengah dari adab sopan santun istri, ialah tidak membanggakan diri terhadap suami dengan kecantikannya. Dan tidak melecehkan suaminya karena buruknya. Diriwayatkan bahwa Al-Ashma'i bercerita, "Aku masuk ke suatu kampung. Tiba-tiba aku menjumpai seorang wanita yang paling cantik wajahnya dengan bersuamikan seorang laki-laki yang paling buruk mukanya. Lalu aku bertanya kepada wanita itu, 'Hai, adakah dirimu senang berada di bawah orang yang seperti suamimu itu?' Wanita cantik itu menjawab, 'Diam.'
Tuan telah berbuat jahat tentang perkataan Tuan itu. Semoga suamiku telah berbuat baik di antara dia dan Halik, yang Maha Penciptanya. Lalu ia menjadikan pahalanya untukku. Atau mungkin aku telah berbuat jahat di antara aku dan Halik, yang Maha Penciptaku, maka Allah menjadikan dia sebagai siksaan bagiku. Adakah patut aku tidak rela dengan apa yang direlai Allah untukku? Wanita yang cantik tadi membuat aku terdiam. Al-Asma'i bercerita lagi, aku melihat di suatu kampung seorang wanita yang berbaju kurung merah. Ia mencat diri dan di tangannya tasbih. Lalu aku berkata, alangkah jauhnya ini dan ini. Maka wanita itu menjawab dengan sekuntum syair. Kepunyaan Allah daripadaku suatu segi, yang tidak akan aku sia-siakan. Dan dariku sendiri suatu segi, untuk yang salah dan permainan. Lalu tahulah aku, bahwa wanita itu, adalah seorang wanita yang syalih, mempunyai suami, di mana ia berhias diri untuk suaminya itu. Setengah dari adab sopan santun wanita, ialah selalu berbuat yang baik dan menahan diri ketika suaminya pergi. Dan kembali kepada bersenda gurau, bergembira serta segala jalan kesenangan pada waktu suaminya berada di sampingnya. Dan tiada seyogialah istri menyakiti suaminya, dengan keadaan apapun juga. Diriwayatkan dari Ma'az bin Jabal, yang menerangkan, Rasulullah telah bersabda, janganlah wanita itu menyakiti suaminya di dunia, di mana istrinya dari bidadari berkata, janganlah engkau menyakiti dia, nanti engkau diperangi oleh Allah. Sesungguhnya dia, suami, itu, adalah dimasukkan kepadamu, mungkin ia akan berpisah dengan engkau, lalu datang kepada kami. Di antara yang wajib di atas istri dari hak-hak perkawinan, ialah, apabila suaminya meninggal, maka janganlah ia berkabung lebih dari 4 bulan 10 hari. Dan selama itu, ia menjauhkan bau-bauan dan perhiasan. Zainab binti Abi Salmah menceritakan, aku masuk ke tempat Ummu Habibah istri Nabi ketika bapaknya Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta bau-bauan, yang mana di dalamnya semacam bau-bauan yang berwarna kuning atau lainnya. Lalu beliau meminyaki seorang budak wanita, kemudian memegang kedua pipinya, maka berkata, demi Allah, tidaklah aku memerlukan kepada bau-bauan. Tetapi aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, untuk berkabung buat orang yang meninggal, lebih banyak dari 3 hari, kecuali kepada suaminya yang meninggal, maka selama 4 bulan 10 hari. Dan haruslah wanita yang meninggal suaminya itu, menetap di rumah perkawinan, rumah suaminya, sampai berakhir iddah. Dan tidaklah ia berpindah kepada keluarganya dan keluar, kecuali ada kepentingan. Sebagian dari adab sopan santun wanita itu, ialah melaksanakan segala penghikmatan dalam rumah tangga menurut kemampuannya. Diriwayatkan dari Asma, binti Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa Asma, menerangkan, aku telah dikawini Zubair dan ia tidak mempunyai di bumi, harta, budak dan sesuatu, selain dari kudanya dan keledai penyiram air. Maka aku beri umpan kudanya, aku cukupkan belanja yang dibawanya pulang dan aku berbuat dengan bijaksana. Aku tumbuk biji tamar untuk makanan untanya, aku beri umpan, aku mencari air minum, aku jahit tempat airnya dari kulit dan aku tumbuk tepung. Aku pikul biji tamar di atas kepalaku dari tempat yang jauhnya 2-3 mil, sehingga Abu Bakar mengirimkan kepadaku seorang budak wanita. Maka memadailah bagiku memelihara kuda saja dan seolah-olah beliau telah memerdekakan aku. Pada suatu hari aku bertemu dengan Rasulullah. Beliau bersama sahabat-sahabatnya dan di atas kepalaku pikulan dari biji tamar. Lalu beliau bersabda, Ash-Ash, hendaklah mendudukan untanya dan membawa aku di belakangnya. Maka aku malu jalan bersama laki-laki. Aku sebutkan Zubair dan kecemburuannya. Dan Zubair itu adalah manusia yang paling cemburu. Maka tahulah Rasulullah bahwa aku malu. Lalu aku datang kepada Zubair dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Maka Zubair menjawab, demi Allah sesungguhnya, engkau pikul tamar di atas kepala engkau, adalah lebih berat kepadaku, daripada engkau berkendaraan bersamanya. Telah tamat, kitab adab perkawinan, dengan pujian dan kenikmatan daripada Allah.
dan rahmat Allah kepada tiap-tiap hamba yang pilihan.